Hei kawan-kawan Nada Kreasi, di podcast episode kedua ini ada yang menarik nih, karena di obrolan kita kali ini kita dihantam dengan hujan dan badai yang besar. Kira-kira bagaimana ketegangan di obrolan ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dengan seorang akademisi, aktivis sosial, aktivis lingkungan, dan satu lagi yang sedang dikejar, yaitu tentang konten kreator. Siapa lagi kalau bukan Bang Ades Suntama. Selamat datang Bang Ades, sehat Bang kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Bang Ades, sebetulnya gue pengen ngulik sih terkait apa yang lo lagi kejar gitu. Sebenarnya lo lagi ngejar apa sih selain aktivis lingkungan, aktivis akademis? Kenapa akhirnya lo turun ke konten kreator tuh? Ya, sebenarnya sih satu alasannya ya. Kenapa saya menggeluti berbagai bidang begitu. Selain memang itu adalah sebuah branding ya untuk anak muda. Karena saya juga masih anak muda lah begitu ya. Betul. Masih anak muda di usia 28 tahun. Nah, maka dari itu satu tujuan saya adalah ingin menginspirasi anak muda lebih melek terhadap dunia digital begitu. Yang sudah tahu perkembangan dunia digital hari ini kan bukan hanya selesai di Web 2, tapi hari ini sudah mencapai Web 3. Ya. Nah, ternyata saya lihat dari mulai pelosok sampai kota di metropolitan, itu banyak anak muda khususnya yang di pelosok itu tidak melek terhadap dunia digital. Oke. Gitu. Terus setelah semuanya sudah tercapai nih, bagaimana langkah selanjutnya nih ketika kita semua tahu kalau YouTube lo sudah dapat AdSense, dapat hal-hal yang secara income lah dari YouTube. Nah, terus langkah lo ke depannya gimana kira-kira? Pertama sih saya ingin berbagi ilmu ya, meski memang secara otomatis itu sudah saya kerjakan. Oke. Meski tanda kutip saya tidak membuka kelas begitu. Saya hanya mengedukasi ke pemuda-pemuda khususnya yang ada di pedesaan, memberikan mereka edukasi, memberikan mereka bimbingan terkait tentang monetisasi YouTube khususnya karena saya terjun di dunia YouTube begitu. Dan alhamdulillah ada sekitar 20 orang yang memang hari ini sudah goal, sudah sedang mengejar dolar gitu. Oke. Garis bawahi sudah goalnya itu seperti apa? Sudah goalnya itu kan banyak konten kreator itu mengejar yang namanya monetisasi. Karena proses monetisasi itu dianggap itu sulit begitu. Padahal mungkin banyak orang yang belum mengetahui saja begitu. Ternyata caranya itu tidak sulit begitu untuk proses monetisasi. Oh gitu ya. Terus apa sih dampak yang saat ini yang lo rasakan selalu menjadi konten kreator nih? Apa sih kira-kira dampaknya? Pertama sih dampaknya ya, saya bisa menginspirasi pemuda-pemuda yang lainnya. Dan bukti nyatanya ya banyak orang yang pada akhirnya tertarik dan terjun di dunia konten kreator begitu. Alhamdulillah berarti kan apa yang saya lakukan ini bermanfaat. Betul. Karena bagaimanapun prinsip saya manusia yang bermanfaat. Karena sebagai manusia itu harus bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Itu prinsip saya. Oke, betul. Yang gua ketahui sih apapun hal yang lagi dikejar gitu kan, pasti kan ada plus minus gitu. Ada hal yang pasti menurut lo ini sebagai rintangan nih gitu kan. Nah, kira-kira dalam karir lo sebagai konten kreator ini rintangannya apa nih gitu? Hanya konsistensi ya. Karena memang kondisi saya kan selain konten saya juga kerja begitu. Ya. Jadi harus bisa manajemen waktu lah begitu. Iya. Saatnya kapan saya harus kerja, saatnya saya kapan harus untuk keluarga, dan kapan saatnya saya harus konten. Oke. Nah itu sih mungkin tantangannya. Jadi memang lebih ke konsisten ya. Karena memang selain juga membuat konten dibenturkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang lainnya. Ya memang kami juga yang dari anak muda nih ya, yang memang pasti aktif banget dengan konten-konten, apalagi kita dekat dengan media sosial, memang itu sih yang kita menjadi tantangan. Nah, dalam jangka waktu dekat ini, kira-kira ada nggak hal yang mau dilakukan yang masih berkaitan dengan konten kreator dalam jangka waktu dekat ini ya?
Kira-kira apa yang akan dilakukan? Nah, dekat-dekat ini saya bersama tim, bersama teman-teman ini akan mengadakan yang namanya workshop. Workshop, Iya. kalau kelas kan terlalu tinggi ya. Betul. Pastinya banyak yang lebih tinggi Oke. terkait keilmuan, terkait pengalaman, terkait dunia konten kreator begitu. Oke. Makanya saya secara kalimat itu workshop. Nah, ini kami akan mengadakan workshop batch 1 dan ini memang real gratis begitu. Real. Mas, Karena saya ingin mendorong banyak anak muda yang harus kreatif dan inovatif begitu. Karena hari ini sudah mau bergeser tahun juga nih. Oke. Mau sampai kapan kita berdiam diri begitu Betul. ya di zona nyaman. Betul. Kan, begitu tuh. Jadi memang ya justru kita ini ya yang masih muda ini ya yang harusnya berperan aktif di ranah konten kreator itu ya. Ya, betul Karena sekali. memang konten kreator juga kita bukan cuma bikin video terus upload, tapi juga ada sisi edukasinya gitu Edukasi. kan. Ada sisi informasinya gitu. Boleh spill nggak kegiatannya apa dan di tanggal berapa? Kegiatannya di tanggal 21 Oke. bulan ini ya, bulan Desember tahun 2025 gitu. Untuk lokasinya kemungkinan akan di Pusda Provinsi Banten. Oke, terima kasih. Nah, itu teman-teman, jadi Bang Ades nih selain menjadi konten kreator juga menjadi seorang akademisi dan juga aktivis lingkungan dan sosial, dan yang sebentar lagi akan mengadakan sebuah workshop ya tentang konten kreator. Dan teman-teman harus ikut sih di kegiatan ini. Oke Bang Ades, terima kasih. Mungkin itu aja. Ya. Terima kasih. Dan teman-teman sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.